Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat pagi. Saya Fatia kembali menyapa Anda. Di edisi hari ini, kita edisi puasa. Begitu kita akan bicara soal tema yang menarik seputar Kalimantan Selatan. Tentunya dari sudut pandang Dewan Litbang Duta TV dan dutatv.com. Masih seputar pilkada yang belum usai nih, karena kemarin di 27 November masih ada beberapa wilayah, kurang lebih 24 wilayah, satu provinsi, tiga kota, dan 20 kabupaten se-Indonesia yang sesaat lagi akan menggelar pemungutan suara ulang, termasuk kota Banjarbaru. Ya, tema kita pada hari ini adalah Banjarbaru bersiap PSU, Lisa Wartono akan melawan kota kosong bersama dengan Dewan Litbang kita, yakni Pak Saipudin. Assalamualaikum Pak Saipudin, selamat pagi dan apa kabar di puasa yang ke-10 hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, panitia, Fatia dan pemirsa kita ya. Alhamdulillah kita bisa menemui pemirsa kita di Mhm. pagi ini dan bagi yang menjalankan ibadah puasa kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Cuman sorotan lensa banua kita ya, tetap kita Mhm. menyoroti beberapa persoalan yang kita anggap penting ya untuk menjadi perhatian kita khususnya dalam sudut pandang Dewan Penelitian dan Pengembangan dari Duta TV dan dutatv.com ini. Nah, Baik. salah satu isu yang utama ya, yang seperti yang Fatia katakan yang akan menjadi sorotan kita adalah tentang bagaimana nanti kita menggelar pemungutan suara ulang untuk Mhm. pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarbaru yang sudah menjadi kesepahaman kita kemarin sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Fatia. Mhm. Baik, kalau kita bicara soal pilkada Banjarbaru nih Pak ya, kalau yang lain kan sudah selesai. Kita lihat juga kemarin ada pelantikan di 20 Februari, kemudian juga kepala daerah sudah melaksanakan retreat, sedangkan di Banjarbaru masih berkutat dengan pemilihan ataupun pemungutan suara ulang nih. Kalau kita lihat ya Pak ya, flashback beberapa bulan yang lalu, pilkada Banjarbaru ini memang banyak yang disoroti karena memang muncul satu sosok perempuan yang mungkin wajah baru, wajah yang asing di kota Banjarbaru, kemudian dia mencalon, kemudian juga didukung oleh partai politik, bahkan di injury time di 29 hari menjelang pemungutan suara kemarin, itu ada di diskualifikasi. Seperti apa Pak, kalau kita lihat nih, flashback sedikit masalah pilkada Banjarbaru, bahkan banyak yang bilang banyak dramanya. Pak Saipudin. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya memang dalam konteks ya sudut pandang kita di penelitian dan pengembangan ini kan Mhm. nanti lebih juga menyoroti beberapa data yang bisa kita ungkapkan Ya. terhadap proses yang terjadi, baik itu yang Fatia katakan dalam pendekatan-pendekatan historis atau sejarahnya lah, katakanlah, walaupun Mhm. kan baru saja berlalu, karena kalau berlalu itu namanya udah menjadi aspek sejarah ya, yang nanti juga akan mempengaruhi bagaimana proses yang terjadi sekarang dan insya Allah nanti juga bagaimana akan terjadi pemungutan suara ulang nanti yang akan diselenggarakan dari beberapa keterangan yang kita dapatkan di Litbang yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 April tahun 2025 yang nanti. Nah, Mhm. dalam konteks seperti yang kita ketahui bersama ya, hanya untuk merefresh kembali kemarin bahwa proses pemilihan serentak kepala daerah yang terjadi di seluruh Indonesia ya, itu memang menyisakan beberapa problem yang terjadi di Baik. beberapa daerah di seluruh Indonesia seperti yang pengantar Fatia katakan tadi. Salah Mhm. satunya adalah yang terjadi di Kota Kota Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, karena memang menjelang ya kurang lebih ya 29 hari dari data yang kita dapatkan itu kan ada terjadi diskualifikasi salah satu pasangan calon. Mhm. Diskualifikasi salah satu pasangan calon itu yang menyebabkan di Kota Banjarbaru karena hanya ada dua calon kemarin, dua calon pasangan, maka yang muncul sisanya hanya ada salah satu calon. Nah, karena yang muncul ini adalah salah satu calon, Fathia dan pemirsa kita ya, memang menjadi persoalan di situ, menjadi Mhm. persoalan apa yang mau diterapkan oleh KPU Kota Banjarbaru untuk menerapkan terhadap penyelenggaraan pemilu yang di pemungutan suaranya yang kita sudah ketahui bersama pada tanggal 27 November yang lewat November. itu. Nah, dari perspektifnya KPU Kota Banjarbaru, ya kan, Mhm. dia berpendapat saat itu bahwa tidak mungkin lagi akan mencetak suara untuk Ya. memenuhi amanat
undang-undang pemilu kita ya, untuk menerapkan yang kita sebut dengan kolom kosong itu, sehingga lalu kemudian membiarkanlah ada gambar pasangan calon dua-duanya itu, tetapi kemudian berpegang Dianggap ya tidak sah kepada ya. peraturan Mhm. KPU yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum secara teknis di KPU-nya, yang mencoblos tanda gambar itu kemudian pasangan itu didiskualifikasi, sehingga itu dianggap menjadi suara yang tidak sah. Sehingga yang Mhm. menggemparkan di kita kemarin itu kan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terungkap kalau begitu satu suara aja dari pasangan calon itu sudah bisa dikatakan pemenang, Menang ya. artinya 100% di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam putusan ya kemarin Mahkamah Konstitusi ya nomor 05 itu ya berarti Mhm. ya itu memang memberikan beberapa pertimbangan. Nah, beberapa pertimbangan inilah yang barangkali juga akan menjadi pembelajaran nanti kita dalam pendekatan-pendekatan historis atau sejarah ya untuk kita belajar dari apa yang sudah terjadi. Artinya gini, kenapa lalu kemudian MK memutuskan adanya suara veto itu? Nah, dari keterangan atau legal reasoning atau alasan hukum yang diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu memang kita dari Litbang duta.tv.com dari berbagai sumber kita mencatat ada beberapa ya katakanlah krusial yang menjadi poin Mhm. pertimbangan kenapa lalu kemudian Mahkamah Konstitusi ya istilah kita membatalkan putusan KPU ya untuk menetapkan Baik. pemenangnya Lisa Wartono itu sehingga memerintahkan adanya pemungutan suara ulang itu. Nah, beberapa pertimbangan itu juga nanti bisa saja kita perbincangkan ya Pak ya untuk menjadi Mhm. referensi bagi kita nanti ya untuk apa? Untuk kita bisa mengevaluasi lagi penyelenggaraan dan belajar. Karena agak unik ya dari beberapa sorotan kita baik itu yang dari Dewan Redaksi di Lensa Bano maupun oleh Litbang Dutatip itu tadi. Kalau ini kan satu kasus yang sangat unik yang hanya satu-satunya terjadi di Indonesia pada saat pemilu serentak ini. Itu yang Baik. pertama. Yang kedua, nanti kita bicara juga Mhm. fakta-faktanya, Pak Tia, ya. Baik. Fakta atau data-data bagaimana kemudian nanti penyelenggaraan ini akan dilakukan. Ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu yang diberi waktu adalah 60 hari. Sementara ada juga putusan di KPV, ya, itu kemudian memberhentikan 4 komisioner Mhm. KPU, ya, karena dianggap kalau kalau istilah bahasa singkatnya itu mereka salah menerapkan hukum, artinya tidak profesional dalam konteks secara etika profesi dalam menerapkan hukum sehingga terjadi kekeliruan menurut BKPP sehingga 4 komisioner diberhentikan, 1 diberi peringatan yang keras. Nah, lalu yang ketiga nanti bagaimana kita melihat ya penyelenggaraan yang insya Allah nanti akan berlangsung ya dalam masa 60 hari ini yang menurut data yang masuk ke kita tidak sampai 60 hari nanti akan diselenggarakan. Karena penyelenggaraan pemungutan suara ulang ini juga tidak sederhana, Pak Tia. Iya, Ya, karena ada anggaran juga yang harus ya dikeluarkan kemarin ya. masalah Mhm. anggarannya juga, lalu Mhm. kemudian juga daftar pemilihnya juga seperti apa, nanti ini juga akan menjadi persoalan-persoalan baru nanti dan bagaimana konsekuensi hukumnya nanti Baik. apakah nanti calon tunggal yang menang atau justru nanti kotak kosong yang Mhm. menang, Pak Tia. Itu yang menarik. Ada 3 poin yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Yang pertama, yakni bicara soal poin-poin pertimbangan. Kenapa MK akhirnya memutuskan untuk PSU di beberapa wilayah, termasuk di Kota Banjarbaru. Kemudian juga kita nanti akan bicara soal fakta-fakta yang terjadi seperti apa sih di Pilkada di Banjarbaru. Yang terakhir, nanti juga akan bicara soal persiapan hingga nanti di 19 April. Nanti jika memang kotak kosong yang menang, apa yang terjadi di Kota Banjarbaru. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lensa Banua. Bisnis besar batubara yang memang menjadi bisnisnya di Kalimantan Selatan, termasuk penyumbang PAD yang cukup besar, itu ternyata alurnya di sini ini bisa menjadi pemandangan tersendiri. Dan saya ingin berbincang dengan pengelola alur Ambang Barito, yaitu PT Ambang Barito Nusa Persada, atau kita lebih mengenalnya dengan Ambapers. Ambapers kan badan usaha
pelabuhan ya, PT Ambalpes. Jadi kita akan mengadakan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis kita sudah ada kerjasama atau MOU dengan pemerintah pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalteng. Suatu kumpulan dari lembaga tersebut, contoh BPR itu kan ada Perbarindo, yang artinya dia udah resmi dan kalau macam-macam pun ada asosiasinya. Nah, ada nggak asosiasi penjajah uang di Indonesia? Jadi individu sendiri aja betul, ya? nggak, artinya kan nggak ada pengawasan kan dari masing-masing mereka. Yang kita khawatirnya itu, ya sekali lagi bukan bermaksud menjudge sih. Nempel di peta. Kalau gaplay ini nempel di peta. Saya masak makanan khasnya. Let's go. Wah, Jawa Barat nih. Aa mau bikin gepuk empat Sunda. Ya, Banjarbaru bersiap, PSU Lisa Wartono ini akan melawan kota kosong. Seru sekali nanti kita lihat di 19 April begitu ya, menentukan apakah memang kota kosong lebih unggul kembali seperti kemarin, suara tidak sah mencapai 68,69%, atau mungkin Lisa dan Wartono yang akan menduduki sebagai wali kota Banjarbaru. Langsung saja kita masih terhubung secara virtual dengan Dewan Litbang Duta TV dan dutatv.com, Bapak Saifuddin. Seperti apa Pak, terkait ada 3 poin yang dijabarkan. Kita ke poin pertama dulu nih, apa mungkin poin-poin pertimbangan? Mungkin tidak semua masyarakat paham begitu, tidak semua juga masyarakat menyaksikan secara detail, khususnya masyarakat Banjarbaru, Pak Saifuddin. Ya, memang ya Pak Tia, seperti yang kita sampaikan tadi pemirsa kita ya, kita juga perlu melihat pendekatan-pendekatan historis ya, sejarah khususnya yang terkait dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan tentu menjadi pembelajaran bagi kita, baik pembelajaran bagi masyarakat kita, khususan masyarakat kita di Kota Banjarbaru, tetapi juga masyarakat Kalimantan Selatan dan juga masyarakat kita di Indonesia, ya, tentang bagaimana terjadi satu proses pemilihan kepala daerah yang ujung-ujungnya itu diulang. Oleh itu ini akan menjadi penelahan di kita di Litbang untuk kemudian perlu juga kita menyampaikan ke masyarakat kita dengan tujuan tentu ini jangan sampai terulang kembali. Istilah kita itu kan jangan sampai kita terperosok pada lubang yang sama yang mengakibatkan ada kecacatan lagi secara demokrasi tentang penyelenggaraan pemilu itu. Nah, yang pertama kita lihat kemarin itu, Fathia, ya dari proses pemungutan suara yang ada atau penyelenggaraan pilkada di Kota Banjarbaru, ya kan, dari berbagai macam pendapat yang muncul kita mengetahui bersama, baik itu resmi maupun yang ada di media-media sosial. Nah, yang terjadi itu kan justru adanya ketidakpastian dalam konteks pemungutan suara kemarin dan perhitungan suaranya. Karena ada satu kebijakan yang diambil oleh KPU Kota Banjarbaru yang kemudian menggabungkan antara suara yang sah dengan suara yang tidak sah dalam tanda petik ya. Karena dalam konteks penafsiran hukum sebenarnya pasangan yang tidak dicoret namanya walaupun didiskualifikasi itu kan mempunyai makna sesungguhnya ya, ini dalam konteks penafsiran sistematis secara hukum itu ada sebenarnya kota kosong. Tapi dalam konteks teknis itu pasti dianggap suara tidak sah ya, karena memang dia sudah didiskualifikasi. Nah, sehingga menjadi ketidakpastian berapa sih suara yang benar-benar tidak sah.
suara benar-benar yang tidak sah itu kan berarti yang memang akan ada yang mencoblos ya, di luar kolom, ada yang dua-duanya dicoblos, itu juga masuk kategori tidak sah untuk itu. Tapi digabung saja oleh mereka sehingga tidak ada kepastian berapa jumlah yang sebenarnya. Hanya ada dua kategori yang muncul, Baik, suara sah dan suara tidak tidak sah. sah yang kita ketahui bersama hasilnya kemarin antara 26-28% sama kemudian 70% atau 78% yang menjadi suara yang sah itu. Yang kedua ya, dalam satu proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu ya, memang jangan sampai ya ada hak-hak dari masyarakat, dari pemilih itu yang terabaikan secara konstitusional. Kenapa mereka menjadi terabaikan? Nah, karena mereka kan melakukan partisipasi dalam suatu pemilihan secara konstitusional punya hak. Tetapi kalau hanya pilihannya ada satu, ya kan, itu kan tidak punya hak berarti mereka untuk memilih. Sedangkan esensi daripada satu pemilihan, namanya juga pemilihan, itu mesti ada Baik. yang dipilih. Ya, walaupun bisa saja pilihannya oleh undang-undang antara pasangan dengan kota kosong, tapi esensinya tetap masih ada pilihan. Kemarin itu disodorkan kepada kita, khususnya masyarakat Kota Banjarbaru kan, ya memang nggak ada pilihan. Memilih yang satu dianggap tidak sah, memilih yang satu saja dianggap sah. Kalau gitu nggak ada pilihan, ya. Nah ini yang istilah kita itu hak konstitusional masyarakat kita, dan akhirnya apa? Akhirnya memang terabaikan di dalam konteks yang seperti itu, ya. Nah kesalahan yang juga dianggap fatal, ya, pada saat itu kan kok kenapa tidak disediakan kota kosong? Kota kosong. Pada waktunya cukup Padahal ya lama ya, memang Mas. seperti yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah kita di pasal 41C, ya ini kan sebenarnya bukan kekosongan hukum, tetapi memang ada aturan hukum yang ada di atasnya. Kita Baik. pahami ada beberapa dasar yang diungkapkan yang istilah kekosongan hukum itu ada secara teknis, tetapi sebenarnya kekosongan hukum itu mengacu yang sudah diatur di dalam undang-undang. Sehingga ya para ahli mengatakan termasuk MK sebenarnya nggak ada kekosongan hukum, tinggal menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada. Salah satunya merujuk kepada pasal 1. Nah, bagaimana kalau waktunya ya dianggap masih memungkinkan ya istilahnya waktunya itu. Nah, artinya ada juga klausul di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah kita itu, kalau ada hal-hal yang sifatnya luar biasa, ya berarti itu bisa dimundur pemungutan Baik. suara. Tapi kemudian KPU Kota Banjarbaru tidak melakukan mundur untuk kemudian mencetak suara ulang, tetap ikut pemilu serentak di situ. Baik. Nah, sehingga ini dianggap juga ya salah ya di dalam konteks menerapkan aturan itu. Sehingga ya tidak memberikan pilihan yang bermakna akhirnya bagi warga Kota Banjarbaru dalam konteks ikut pemilihan itu. Baik. Nah, Yang oleh menarik karena itu, ya, ya. yang lebih fatal itu sebenarnya dari berbagai hal itu oleh Mahkamah Konstitusi ini dianggap melanggar konstitusi kita, Pak ya, yang diatur di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar di kita, ya tentang pemilihan yang demokratis. Oleh karena itulah maka ya, karena dia melanggar pasal 18 ini, ya tegasnya ya ini memang menjadi inkonstitusional di dalam konteks proses pemilihan yang tentu ya ini harus diulang di situ ya. Nah, oleh karena itulah, Fatia, yang beberapa alasan itulah yang sebenarnya ya pada dasarnya menurut kita di Litbang itu adalah ini ada kesalahan dalam konteks penerapan hukum pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin di Kota Banjarbaru. Ini yang kita disebut dengan order of logic, cara berpikir yang kita bisa pahami dari Mahkamah Konstitusi pada saat memutuskan. Kalau ada penafsiran-penafsiran lain itu boleh-boleh saja dalam hukum ya Fatia, tapi kan kita akhirnya merujuk kepada penafsiran dalam memutuskan perkara ini yang ada di Mahkamah Konstitusi yang sudah kita ketahui hasilnya, yang menyebabkan akhirnya apa? Ya akhirnya kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan untuk kemudian melakukan pemungutan suara ulang. Artinya membatalkan putusan KPU yang memenangkan ya pasangan Lisa Wartono, lalu kemudian diadakan pemungutan suara ulang itu. Nah, ini yang kita lihat ya, bagi ada waktu sekitar 29 hari lah. Bukan ya, ada sekitar 60 hari ya. Nanti kita diberi waktu untuk kemudian melakukan pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru itu. Sehingga
Ya, nantinya diharapkan dari berdasarkan pengalaman ini ya benar-benar bisa dilaksanakan pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru yang lebih demokratis lagi. Itu kira-kira Fatia ya, dari beberapa catatan tentu kita bisa merinci lagi, ada menjadi istilah dalam hukum itu legal rationing yang diterapkan oleh Hakim Konstitusi itu yang menarik itu juga sebenarnya menurut catatan kita di Litbang itu kan ada perdebatan yang selama ini Fatia dalam dunia hukum itu antara berpikir legal formal dengan legal material. Nah, dalam konteks legal formal, apa yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru dan para ahli yang disampaikan itu sebenarnya kita bisa memaklumi. Karena cara berpikir mereka juga kita bisa pahami order of logic. Bahkan kan juga yang dipertentangkan atau yang dibantah itu tentang legal standing mereka yang melakukan gugatan itu. Ya, dianggap tidak mempunyai kapasitas ya, kapasitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi Mahkamah Konstitusi itu, Pak dia tidak berpegang kepada legal formal semata, tetapi dia juga berpegang kepada legal material. Legal material itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau dalam konteks pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, dia tidak bisa membiarkan hal-hal yang tidak demokratis hanya disebabkan oleh adanya aturan-aturan formal yang menghambat. Oleh karena itulah maka ya pemantau pemilu yang dianggap pun sebenarnya tidak punya kapasitas itu tetap dibenarkan oleh mereka untuk mengungkap yang kita sebut legal material tadi untuk mengungkapkan keadilan yang sebenar-benarnya yang disebut oleh mereka yang sesuai dengan konstitusi. Itu kabar baiknya ya Pak Tia. Memang dalam dunia hukum itu Pak Tia selalu saja berdebat antara orang yang berpegang kepada legal formal sesuai aturan bunyi pasal tetapi juga ada orang yang melihat jiwa daripada hukum itu secara substansial. Artinya ya kalau kebenaran itu juga kadang-kadang bisa saja dibungkus oleh hal-hal yang sifatnya undang-undang. Ternyata pada saat undang-undang itu kita robek, kita lihat di dalamnya, baru kita melihat yang kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, Mahkamah Konstitusi ya istilahnya sebagai pengawal konstitusi kita itu lebih berpihak kepada kebenaran yang sifatnya substansial. Sementara KPU Kota Banjarbaru dan beberapa ahlinya yang mengungkapkan itu lebih berpegang kepada kebenaran formal. Ini kabar baiknya, berarti ya kebenaran yang substansial ini dia mengikuti terhadap perasaan hukum masyarakat kita. Sehingga apa? Sehingga di situ ada rasa keadilan, sense keadilan dalam konteks kehidupan hukum kita. Ini yang akan menjadi pembelajaran sebenarnya ya Fatia bagi kita semua nanti yang dipegang oleh para penyelenggara pemilu nanti tidak saja di Kota Banjarbaru tetapi semua di daerah kita di Kalimantan Selatan khususnya Fatia agar KPU itu dalam memutuskan betul-betul harus hati-hati tidak hanya memikirkan legal formal tetapi dia juga harus berpikir legal substansial. Oleh itu sebenarnya pendapat hukum legal opini dari para ahli itu juga dipentingkan bagi mereka pada saat justru pada saat mereka mau mengambil keputusan tidak legal opini yang hanya berpihak kepada pendapatnya tetapi ada second opini atau pendapat-pendapat kedua yang lebih substansial itu juga diperhatikan karena menurut catatan kita di Litbang itu Pak dia pada saat kemarin ada kemelut itu beberapa tulisan yang ditulis itu sudah mengingatkan adanya legal substansial yang harus diperhatikan oleh KPU Banjarbaru walaupun sebenarnya akhirnya juga tidak dipilih oleh mereka lebih kepada legal formal yang menyebabkan akhirnya ya terjadi kejadian adanya pemungutan suara ulang dan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu Pak ya. Ada hal yang menarik Pak selain fakta-fakta tersebut bahwasanya ini kan saat ini posisinya sudah dekat sekali Pak sudah di injury time yakni nanti 19 April 2025 mereka merencanakan melaksanakan PSU di Kota Banjarbaru. Tapi kan proses tidak mudah nih Pak. Selain ada anggaran, kemudian dari persiapan sosialisasinya, dengan penyusunan komisionernya kembali. Karena faktanya kemarin ada 4 dari KPU, bagi 4 orang dari KPU yang memang harus diberhentikan dan 1 peringatan. Seperti apa ini Pak? Ini kan juga menjadi sebuah persiapan yang harus dipersiapkan sematang mungkin agar memang nanti kepercayaan masyarakat terhadap KPU Banjarbaru ini juga kembali tinggi untuk meningkatkan partisipasi ke depannya. Pak Saipudin, selaku dengan Pak. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, dalam konteks kita mencoba membedah ya, apa sih sebenarnya
nanti yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang itu dilakukan. Tentu kita akan melihat beberapa subsistem dalam komponen-komponen penyelenggaraan dari pemilu itu. Yang pertama, kita sudah tahu secara substansial, sudah belajarlah dari yang terjadi tadi, dan kita juga sudah tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam konteks penyelenggaraan pemilu kada itu, hal-hal apa aja yang diperhatikan. Jangan sampai nanti pemungutan suara ulang ini digugat kembali gitu ya, Pak, ya, terhadap kejadiannya. Dan lalu kemudian nanti coba kita lihat ya secara berurutan, secara terstruktur, ya persoalan-persoalan apa yang muncul yang harus diantisipasi sekarang ini ya oleh KPU Kota Banjarbaru yang dalam tanda petik secara keorganisasian yang Pak Tia katakan tadi nanti ya untuk Kota Banjarbarunya kan masih proses di mereka karena ada 4 komisionernya yang diberhentikan. Terus juga nanti yang ketiga, nanti Pak Tia juga akan kita lihat bagaimana nanti tahapan-tahapan pelaksanaannya terhadap pemungutan suara ulang ini. Nah, oleh itulah nanti kita akan melihat bahwa ketidakprofesionalan lagi dalam menyelenggarakan ini akan menjadikan nanti pemilu kita menjadi tidak demokratis lagi kalau nanti kita tidak melihat hal yang belajar dari masa yang dilewati, dan kita lebih memperhatikan persoalan-persoalan yang juga adalah persoalan-persoalan yang menurut hukum itu yang disebut dengan substansial tadi, Pak Tia. Baik, kita jeda dulu nih Pak, masih ada segmen selanjutnya nih. Seandainya memang nanti pada saat 19 April 2025 yang terpilih atau yang banyak mendominasi suara adalah kotak kosong, apa yang terjadi di Kota Banjarbaru? Apakah masih akan berlanjut Pak, gugat-menggugat, dan sampai kapan? Apakah mungkin akan ada dilaksanakan PJ yang memimpin? Usai jeda tetap bersama kami dalam program Lensa Banua. Halo Unikers, nah kali ini kita akan membahas tentang pohon paling menakutkan dan memiliki bentuk yang tidak biasa, kapal-kapal terbesar di dunia, dan beberapa musim yang indah. Selamat malam pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Malam kembali hadir menemani Anda. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Apa yang masih berkobar? Dinas PUPR Kota Banjarmasin terus menggenjot pengerjaan pembenahan trotoar dan drainase di 3 ruas jalan di Banjarmasin yang baru mencapai 80%. Pasang surut air laut dan faktor cuaca diakui menjadi salah satu kendala pengerjaan proyek tersebut. CEO Barito Putra Suryadi Sulaiman memastikan skuad Laskar Antasari akan banyak melakukan perombakan atau pergantian pemain pada bursa transfer kali ini demi memperbaiki permainan dan peringkat Laskar Antasari yang saat ini berada di posisi ke-14 klasemen sementara kompetisi Liga 1 Indonesia. Selamat pagi pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Pagi kembali hadir menemani Anda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jumlah ikan di keramba kawasan Banu Anyar terlihat mati Sabtu siang. Usai dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin bergerak cepat membenahi infrastruktur, termasuk rumah dinas Gubernur di Banjarmasin. Rencananya Gubernur Kalimantan Selatan akan merehabilitasi sebagian fasilitas yang ada
untuk dimanfaatkan sebagai tempat menginap bagi para tamu penting yang berkunjung ke Banua. Perwakilan demonstran disambut langsung oleh Ketua DPRD Tanah Laut Khairil Anwar beserta jajaran pimpinan dan anggota Dewan agar lahan eks tambang PT Arutmin bisa digarap untuk perkebunan plasma sawit dan pertanian oleh warga. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintahan di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Mengawali perjumpaan kita hari ini kami hadirkan informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin. PPLPD Kalsel mencatat adanya capaian pembinaan prestasi sebesar 20%. 20% total prestasi ini diperoleh sejumlah olahraga seperti sambo, renang hingga taekwondo. Sedikitnya 32.823 relawan sudah terdaftar di posko induk Ar-Raudah jelang gelaran Haul Burus Kumpul. Para relawan yang siap melayani para jemaah ini terbagi dalam beberapa kelompok. Penampilan musik gambus Asyam dari Jakarta. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Guru Mahmud dari Samarinda, Kalimantan Timur. Meski sebelumnya sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan. Ya, Banjarbaru bersiap PSU. Lisa Wartono akan melawan Kota Kosong dan masih terhubung secara virtual dengan Dewan Litbang Duta TV dan dutatv.com yakni Pak Saifuddin. Menarik ya Pak ya, karena juga beberapa hari belakangan ini Banjarbaru kembali digemparkan dengan mundurnya Aditya Mukti Arifin sebagai wali kota Banjarbaru karena ada hal tertentu begitu. Nah Pak Saifuddin, kalau kita lihat ini kan kalau kemarin itu 68,69% adalah suara yang tidak sah. Bisa saja mereka yang tidak sah adalah yang mencoblos ataupun pemilih tetap begitu dari pasangan Aditya Mukti Arifin dan juga wakilnya Said. Nah, apakah memang Pak saat ini sosialis sudah disampaikan kepada masyarakat? Karena memang kan masyarakat dulu pernah ada demo, kemudian juga ada ketidakpercayaan publik terhadap KPU dan lain sebagainya. Ini juga poin penting karena takutnya ketika kepercayaan itu masih muncul di hati masyarakat, tingkat partisipasi pemilih juga akan turun. Pak Saifuddin. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, memang banyak faktor ya nanti yang bisa menentukan bagaimana tingkat pemilih kita di Kota Banjarbaru untuk katakan turun kembali ke pemungutan suara, ke TPS untuk memberikan pemungutan suaranya itu. Ya, Fatia, yang jelas itu sebenarnya ya di kita berdasarkan data yang kita dapatkan. Itu kan Banjarbaru ini ya termasuk memang relatif kota yang tidak begitu besar kan cakupan wilayahnya. Hanya tidak ada daerah-daerah yang sangat sulit untuk dijangkau di dalam konteks baik itu sosialisasi ya maupun dalam konteks distribusi kotak suara dan lain sebagainya. Nah, dan jumlah pemilihnya pun yang kita lihat akan tidak sampai 200.000. Baik, 190.000. Aktiviti yang kita catat itu sebenarnya ada sekitar 195.819 orang. Ya, dan di situ kan pemilih perempuannya ya dan pemilih laki-laki, pemilih perempuan lebih besar sebenarnya ada 100.000 lebih ya di situ. Jadi dalam konteks itu sebenarnya dari wilayah, sebaran wilayah dan jumlah ya katakanlah DPT-nya itu kan tidak terlalu besar dalam konteks itu. Nah, sehingga kita berharap nanti sebenarnya pada tanggal 19 April itu ya warga yang menjadi atau terdaftar dalam DPT itu ya melakukan pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara. Ya, secara normatif sebenarnya seperti itu. Tapi nanti dalam konteks-konteks yang seperti Fatia katakan tadi ya, itu kan juga nanti sangat tergantung ya kepada partisipasi politik dan banyak variabel-variabel politik itu juga nanti yang akan melihat bagaimana tingkat partisipasi itu. Satu yang kita bisa lihat nanti bagaimana kemudian juga gerakan-gerakan dari partai politik pendukung. Yang kedua, bagaimana gerakan usaha-usaha masyarakat sivil ya untuk kemudian kembali ya menggelorakan
semangat untuk menegakkan demokrasi yang ada di Kota Banjarbaru. Tentu isunya udah berbeda karena isunya yang kemarin itu kan merasa tidak demokratis, yang sekarang Iya, ini betul. nah, tentu penyelenggaranya demokratis, tapi siapa yang dipilih? Apakah ada pasangan Lisa Wartono atau memilih kota kosong? Nah, nanti kita lihat konsekuensinya. Bagaimana nanti kalau Lisa Wartono yang menang, bagaimana juga kalau nanti kota kosong yang menang ya. Dalam perspektif hukum nanti memang Pak Tia dan pemirsa Duta TV itu mempunyai konsekuensi yang berbeda. Nah, pada saat nanti pasangan Lisa Wartono itu menang, 50+1, artinya 50% plus 1, berapa suara yang masuk nanti yang mencoblos di TPS dihitung. Kalau suara sahnya itu kemudian 50+1, itulah yang menjadi Berarti ya baik itu nanti pasangan Lisa Wartono kalau mencapai 50+1 atau juga kota malah kosong. kota kosong. Kota kosong. Nah, kalau kota kosong yang menang, nanti konsekuensinya akan ada pemilu ulang lagi, pemilihan kepala daerah ulang dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Jadi ya di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah kita tuh diatur di situ, memang sudah detail diatur. Kalau kota kosong yang menang, maka diadakan pemilihan umum ulang. Kalau pemilihan umum ulang itu berarti proses tahapannya itu diulang, termasuk adanya calon yang baru, pendaftaran yang baru. Baik, dari Ya, nol lagi ya. ya, jadi itu nanti kan makanya nanti keinginan politik masyarakat kita di Banjarbaru secara demokratis memang masih terbuka lebar kalau memang mereka anggaplah mungkin saja tidak memilih Lisa Wartono di pemilihan pemungutan suara ulang ini. Tetapi prinsipnya ya yang kita katakan tadi belajar dari sejarah yang lewat yang kita lakukan yang dianggap keliru tadi, jangan sampai hak konstitusional warga kita di Banjarbaru itu kemudian tidak terabaikan atau terabaikan dalam konteks itu. Nah, bagaimana kemudian Pak Tia dan pemirsa Duta TV ya pada saat penyelenggaranya? Ya, tentu penyelenggaranya kan di sana oleh Mahkamah Konstitusi kan memerintahkan kepada KPU. KPU secara kelembagaan itu adalah KPU Pusat. KPU Pusat itu juga nanti ya akan kemudian meminta kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi juga akan meminta kepada KPU Kota Banjarbaru. Oleh karena itu ini semacam jadi satu kolaborasi yang disupervisi juga oleh Bawaslu ya untuk proses penyelenggaraan ini yang diawasi juga secara ketat untuk memastikan seluruh tahapan-tahapan dalam pemungutan suara ulang itu berjalan. Ya, karena kemudian oleh putusan di KVV kemarin itu berarti ya ada 4 orang yang diberhentikan, tentu ini pertama bisa di take over oleh KPU Provinsi atau sesegera mungkin KPU Pusat ya mengganti antar waktu ya terhadap komisioner KPU yang diberhentikan tadi. Karena dalam proses pemilihan anggota KPU kemarin, sesungguhnya pansel atau panitia seleksi itu menyerahkan 10 orang kandidat kepada KPU Pusat untuk diangkat. Yang diangkat kan cuma 5. Jadi sebenarnya masih ada stok juga. Stok 4 orang sebenarnya masih ada karena 1 orang komisioner KPU itu juga kan pergantian antara waktu yang diberi sanksi peringatan keras tadi. Jadi dari segi stok tidak perlu lagi ada pansel untuk memilih anggota KPU baru, tetapi cukup dengan menggunakan ya katakanlah 10 kandidat yang sudah dikirimkan oleh panitia seleksi kepada KPU Provinsi untuk menetapkan atau mengganti anggota KPU yang sudah diberhentikan tadi. Nah, ini sebenarnya secara teknis itu tidak begitu masalah kalau menurut kita di Litbang ya, tinggal bagaimana peran dari KPU Provinsi yang harus juga punya tanggung jawab ya, ataupun juga secara cepat kemudian meminta kepada KPU nasional untuk kemudian menetapkan lagi untuk mengganti anggota KPU yang sudah diberhentikan. Yang ketiga, Pak Tia, yang sangat penting itu sebenarnya persoalan karena kan ini pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah melawan kota kosong atau kolam-kolam kosong. Nah, oleh itu berarti harus ada mencetak lagi ya, lembaran surat suara. Lembaran surat suara hanya boleh berisi 1 pasangan dan kolom kosong. Kolom kosong. Nah, ini kan terkait dengan penganggarannya.
Ya. Bagaimana kemudian anggaran yang selama ini kemarin pada satu proses persidangan juga kan dianggap tidak punya anggaran untuk kemudian mencetak baru Kota lagi kosong ya. dengan kotak suara itu ya. Nah, oleh itulah ini ya harus dilakukan sekarang ya Mau proses. tidak mau sebenarnya ya Pak Ya, ya. kita harus berharap untuk itu. Oleh karena itu persoalan anggaran sebenarnya sudah dijawab ya dari ya, katakanlah dari APBD yang murni dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru itu sudah menyatakan bahwa ya biaya pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru itu ditanggung oleh APBD. Tentu APBD ini ya artinya APBD tahun 2025 yang jumlahnya ya menurut data kita sementara di litbang.tv.com itu ada sebanyak 12,9 miliar. Ini bayangkan memang ya Fatia PSO itu ya untuk menegakkan hukum pemungutan suara ulang itu tidak perlu atau perlu dana yang besar juga ternyata. Nah, kalau dana besar sebanyak 12,9 miliar ini sebenarnya kan sayang juga. Ya, tapi ya bagaimanapun juga karena untuk menegakkan demokratis kita ya ini harus kita lakukan. Oleh itu ini belajar juga kesalahan dalam menerapkan hukum oleh KPU itu mahal harganya bagi kita di situ. Jadi jangan sembarangan sebenarnya untuk kita menerapkan aturan kalau kita tidak nanti dianggap tidak profesional dan salah yang mengakibatkan juga ada pemborosan anggaran kita digagas atau yang ditetapkan sementara ini untuk Kota Banjarbaru adalah 12,9. Karena 12,9 ini kan bukan hanya mencetak surat suara, Pak ya. Ya kan kita organisir lagi ya proses-proses nanti sosialisasinya, proses kemudian rekrutmen ya KPS-nya di situ ya, di tingkat TPS-nya di situ, bagaimana proses pengamanannya juga Pak Tia ya. Nah ini yang sebenarnya anggaran itu sebenarnya nanti terbreakdown ya di situ dalam beberapa komponen ya yang sehingga tidak gambarannya hanya untuk mencetak kertas suara, tetapi juga ada aspek-aspek lain pada saat proses penyelenggaraan yang dinilai sebesar 12,9 miliar itu. Ya, Pak Angka ya. yang tinggi ya Pak ya untuk angka 12,9 miliar. Jadi untuk warga Kota Banjarbaru silahkan saat ini untuk menentukan pilihannya begitu ya Pak ya. Baik Lisa Wartana atau nanti kotak kosong. Jangan sampai nanti ketika pada 19 April 2025 angka partisipasinya rendah karena dananya tidak sedikit untuk tidak menciderai suara dari rakyat. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen terakhir di mana kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Dewan Litbang Duta TV dan dutatv.com. Tetaplah bersama kami dalam Lensa Padoa. Para ulama mengatakan as-salatu tasilu ilaihi minal ba'id kama tasilu ilaihi minal qarib. Bersalawat kepada Nabi SAW itu sampainya itu sama aja, baik nang jauh ataupun nang dekat. Banyakin lagi salawat pian, insya Allah Nabi SAW akan membalas pian langsung. Yang mana ujar Nabi apa? Salawat 1 kali, Allah akan membalas 10 kali. Kalau masih bandel, belum diakikahi, bisa jadi itu diakikahi belum. Karena selamanya belum diakikahi, setan itu masih memeluk. Karena ketika orang keluar dari perut ibunya, yang pertama kali buah yang kita lihat kan bidan ambil anak kita, yalah. Padahal bukan bidan buah, setan yang duluan menjemput. Tapi ulun pernah pian diundang orang guru aja, ulun hendak mengakikahi, pian menyembah ya kaji. Bawa apa kan? Sekali itu ayam neta, la ilaha illallah. Ulun lihat, mohon maaf, nang laki pegawai, nang bini pegawai. Ini kan pantas gini, ayam gini. Orang itu yang benar-benar susah. Pas saja kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil, Mak Kacil, jolok laki, jolok mini, mamarina ulun, keponakan ulun, anak ulun, sahabat ulun, yang sana ulun berataan. Kita mempunyai banyak kelebihan. Kita mempunyai banyak ilmu. Kita banyak berisi harta. Kita banyak berisi kepintaran. Kita banyak berisi kebisaan.
Tetapi kita bingung kayak apa caranya menggunakannya dalam beribadah masing-masing di kita beribadah. Ya, dengan cara dan tata cara yang pian pelajari dari guru-guru pian. Bisa saja ada perbedaan-perbedaan sedikit di tingkat cabang-cabangnya. Ya, itu juga pilihan yang kita lakukan di situ. Salam Cangkir Kopi 1000 Inspirasi. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen terakhir, yakni Banjarbaru bersiap PSU Lisa Wartono nanti akan melawan kota kosong. Silakan Pak Saipudin, closing statement-nya di episode kita kali ini. Pak Saipudin. Ya, baik Fatia dan pemirsa kita ya, khususnya warga kita di kota Banjarbaru ya. Nanti harus bersiap-siap nih, insya Allah ya, ditetapkan tanggal 19 April 2025 akan ada proses pemungutan suara ulang itu. Nah, cuman kita juga dalam posisi di media ya, apa yang kita amati di Litbang Duta TV dan dutatv.com itu, sepertinya belum ada gerakan-gerakan yang masif ya dari penyelenggara pemilu, baik oleh KPU Kota Banjarbaru maupun KPU Provinsi, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita apa yang harus dilakukan mereka dalam satu proses pemungutan suara ulang ini. Nah, kita berharap ini ada menjadi istilah kita itu program dari KPU untuk kemudian mensosialisasikannya lebih awal kepada masyarakat, tahapan-tahapan dalam pemungutan suara ulang ini. Agar apa? Agar tidak terulang lagi nanti berbagai ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan di Kota Banjarbaru ini. Nah, kalau nanti terjadi lagi ketidakprofesionalan dan bisa saja mengakibatkan umpamanya ya, nanti kecacatan-kecacatan hukum lagi, ini kan akan menambah daftar panjang lagi nanti gugatan-gugatan yang bisa muncul di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ya, memang menjadi haknya secara demokratis ya dari warga Kota Banjarbaru ya untuk apakah dia memilih pasangan yang kemudian ada ya Lisa Wartono atau dia juga bisa memilih kosong itu. Ya, tentu yang harus disampaikan juga oleh KPU Kota Banjarbaru ya, disosialisasikan. Kalau nanti juga memilih kota kosong, maka akan ada pemilu ulang lagi ya, jangka waktunya itu 1 tahun ke depan. Nah, itu bukan lagi pemungutan suara ulang, karena di dalam masyarakat kita, Fathia dan pemirsa Duta TV, mohon maaf ini, ya masih ada menjumbuhkan antara PSU dengan pilkada ulang. Kalau PSU ini semata-mata yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah pemungutan suaranya aja yang diulang. Tapi kalau pilkada ulang, itu proses tahapannya dimulai lagi dengan tahapan-tahapan yang kita maksudkan adalah tahapan ada calon baru lagi nanti muncul di sana, ada tahapan kampanye lagi di situ ya. Jadi seperti yang kita sebelum pada tanggal 27 November tadi. Nah, jadi silakan ya, ini masyarakat Kota Banjarbaru, kalau nanti juga mereka tetap komitmen untuk demokrasi yang ada di Kota Banjarbaru untuk melakukan pilihan terhadap pasangan yang ada, satu pasangan calon, ya itu kan selesai nanti, asal 50+1. Tapi kalau kemudian masih menginginkan calon lain, ya itu mungkin yang menang adalah kota kosong nanti. Itu hak itu kan sepenuhnya diberikan kepada masyarakat kita di Banjarbaru untuk itu. Jadi menurut kita di penelitian dan pengembangan Duta TV ya harus semangat semuanya untuk menegakkan demokrasi. Berarti semangat itu tidak saja bagi masyarakat Kota Banjarbaru, tetapi juga harusnya bagi penyelenggara pemilu. Istilah bahasa Banjarnya itu dikira jangan maraju dikalahkan oleh MK ya, tetapi juga ini jadi pembelajaran bagi kita dan tunjukkan bahwa kita secara profesional memang pada saat terjadi ada putusan hukum yang menyuruh kita menyelenggarakan pemungutan suara ulang, mestinya harus bersemangat ya untuk menyelenggarakannya. Artinya tutup buku udah segala hal yang kita anggap keliru pada saat penyelenggaraan kemarin. Mari kita masuki babak baru lagi untuk menyelenggarakan pemungutan suara orang ini yang lebih serius lagi, ya, yang lebih disosialisasikan lagi dengan berbagai macam hal agar sekali lagi tunjukkan bahwa PSU ini kalau bisa lebih semarak daripada
yang kita sebut dengan pemilu yang kemarin terjadi karena banyak drama-drama yang dinilai ya tidak demokratis itu. Mudah-mudahan kita doakan ya, sekali lagi ini secara kondusif nanti masyarakat kita di Banjarbaru kan terkena masyarakat yang kritis, masyarakat yang cerdas, karena juga pemirsa kita, Duta TV kita di Banjarbaru juga bagian yang banyak dalam konteks dia memberikan komentar-komentar terhadap berbagai macam program yang kita sampaikan. Ya. Baik, lupakan perdramaan, kita mulai lagi begitu ya Pak ya, 19 April yang direncanakan untuk datang berbondong-bondong. Siapapun pilihan kalian itu menjadi haknya. Tapi yang paling penting semoga nanti di 19 April tingkat partisipasi pemilih itu lebih tinggi daripada di 27 November 2025. Terima kasih Bapak Saifuddin, selaku Ketua Dewan Litbang Duta TV dan dutatv.com telah berbagi di program Lensa Banota dengan tema yang sangat menarik bicara soal Pilkada Banjarbaru yang sebentar lagi melaksanakan PSU. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta TV, terpercaya dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun bingungan burung jo macam acil tapi burung digital. Burung digital karena di era digital ulun kadang kali ulun memakani lalu membuangi tahinya tiap isukan. Burung digital gitu. Makacil jolak laki jolak bini, mamarina ulun dan sanak ulun baratan, sahabat ulun, papadaan semua, anak ulun, keponakan ulun. Ulun bekesah terus hari ini. Seri babarasi. Dan ini kisah yang kesekian lah pada saat ulun anak menunjukkan kayak apa garang dampaknya orang yang suka sarik itu, yang penyarikan. Nah, kalau bicara tentang penyarikan, ulun sampaikan ke pian semalam, ini bukan karakter, ya itu bisa dirubah. Jadi yang kada bisa dirubah itu jar guru ulun bari fisik kita, kalau hidung ulun kayak ini kada dirubah lagi sudah, kecuali dioperasi. Artinya fisik ini kita dikasih apa adanya dan kita kadang bisa merubah, tapi kelakuan kita, sifat kita, karakter kita itu sesungguhnya bisa kita rubah asal ada kemauan. Kita akan berkisah tentang kemauan itu. Tapi ada satu cerita dulu untuk menunjukkan ke pian kayak apa kondisi orang yang penyarikan, kayak apa kondisi orang yang marah itu, ya kayak apa orang yang kondisi tidak mampu mengendalikan emosi itu. Nah kali ini memang ulun hendak berkisah lebih kepada satu riwayat yang disampaikan dalam masa kehidupan Rasul kita bersama Khalifah Abu Bakar, Siddiq sahabat beliau ya. Dikisahkan pian ya, Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi itu sedang bercengkrama lah jadi kita. Ini kisahnya ulun ulah bebas saja, sedang bawa pandiran sidin. Nah pada saat berpandiran antara Nabi sama Sayyidina Abu Bakar itu, ya Rasulullah kita dengan Abu Bakar, sahabat beliau itu, ada orang datang pian, mamaraki. Mamaraki lalu kemudian menyambati lawan Abu Bakar ini pian. Nengarnya menyambati itu pasti nang kada baik. Ya menyambati nang istilah kita itu macam-macam karena kan terkenal dulu Abu Bakar ini kan sangat percaya kepada Rasulullah. Ya. Apa aja yang disampaikan Rasulullah, beliau langsung percaya.
Nah, ini diledek pian, disambati segala macam. Cuman Abu Bakar ini pian kada maacuhkan orang yang menyambati tadi. Merasa kada diacuhkan, makin benyaring nyambati si Din. Nah, asa kada purun ulun menyampaikan apa yang disambati itu. Pokoknya yang kada baik lah, saraba kada baik disambati macam-macam. Kada dihirani juga oleh Sayyidina Abu Bakar nih pian. Nah. Terus aja Nabi kemudian sambil tersenyum melihat pola si tingkah Abu Bakar ini yang disambati tapi kada dihiraukan si Din. Ketiga kalinya pian menyambati pulang macam-macam tambah baparak ya pulang. Nah, lalu rasa gerah juga si Din nih Sidin Abu Bakar ini disambati terus yang kayak itu. Lalu kemudian si Din berdirilah lalu kemudian Sidin jawablah kepada orang yang menyambati tadi, ya dengan sedikit tegas lah. Ulun kada menyambati kasar kada. Cuman Sidin kada suka menyambat disambati itu dan Sidin juga melawan terhadap apa yang disambati tadi, ya. Nah, mendengar dan melihat Abu Bakar emosi juga pada saat disambati tadi, Rasulullah ini pian Nabi kita ini dalam riwayat itu berdiri nguha Sidin agak masam dan berjauh Sidin. Tadi waktu Abu Bakar kada meherani orang nyambati, Sidin tersenyum. Tapi pada saat Abu Bakar berdiri mengencang juga lawan orang namanya nyambati tadi, Rasulullah ini berdiri lalu kemudian meninggalkan Abu Bakar tadi. Takajut aja Sidin Abu Bakar ini kan dikisahkan itu ditinggalkan. Didatangi Sidin lah, Nabi didatangi. Rasulullah umpat bertakun. Saya ini